Hidup hanya sekali. Bukan sekedar belajar dan bekerja sampai mati. Sudah saatnya kita cari pergaulan. Siendo Arizona un estado fronterizo, vemos frecuentemente las protestas por las leyes de inmigración, pero ¿ha pensado usted alguna vez plantarse permanentemente afuera de las oficinas de ICE o el Capitolio Estatal? Esto es precisamente lo que viene haciendo Concepción Pichioto desde el año 1981 y aún el día de hoy aquí permanece haciendo su protesta frente a la Casa Blanca. Se insistirá una, de que dos veces, de que así le pasa a diario a Concepción Pichioto, persistente en su protesta permanente desde el año 81, continuamente con la nieve, con el frío, tengo una causa para estar aquí. La causa para que se defienda el planeta y la humanidad. Irónicamente, al pedir paz recibe violencia. Me cuenta que con esta bufanda la intentaron ahorcar unos jóvenes de Israel en un día como estos, a plena luz del día. Desde su concepción también vive la violencia por parte de aquellos que deberían controlar la injusticia. Halo cuy, hari ini kita mau berenang di Selokambang. Iya. Cuman ada yang beda teman-teman dari berenang-berenang pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, hari ini tanggal berapa? Tanggal 26. 26 apa 25? 26. Tanggal 26 September 2025. Oh, iya. 26 itu identik sama akhir bulan. Wah, Gimana kalau akhir tentunya bulan? kita punya uang yang sangat menipis. Nah, itu dia. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa uang itu sangat dibutuhkan untuk berwisata. Di sini kita nggak setuju dengan itu ya. Kita nggak setuju dengan Hari ini kita akan buktikan bahwa cukup dengan 34.000 atau Ya. kurang dari 34 ya. kita bisa bertahan hidup di sini. Ya, kita bisa bertahan hidup di Selokambang. Ya, kita bisa bertahan hidup di Selokambang. Ikuti saja bagaimana keseruan kita jalan-jalan, bagaimana keseruan kita menikmati suasana Selokambang ini. Tetap bersama kami. Oke, Tetap di Cari pergaulan. Oke, teman-teman semuanya kita sudah ada di dalam Selokambangnya. Tadi kita punya modal Rp34.000. Bener ya? Kita Ya, punya modal ya. Rp34.000. Kepake untuk perjalanan dan tiket masuk berapa? Sebanyak 20. Rp20.000. Jadi sisa uang kita cuman sisa Rp14.000. Nah, ini yang lumayan menantang. Apakah kita bisa bertahan hidup di Selokambang ini dengan bersenang-senang hanya dengan Rp14.000? Kita akan cari tahu. Sebelum kita masuk ke kolamnya, sebelum kita jalan-jalan, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya. Oke, tetap bersama kami di Cari Pergaulan. Lebih baik susah belajar di pesantren daripada legal hidup di masyarakat. Mari rajin belajar bersama, karena tidak menyesal selamanya. Di bawah bimbingan para kiai, para santri tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI. Kemudian setelah kita pemanasan. lalu kita jogging. Kita jogging dulu, kita putar lari. 5 kali ya. Iya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, tapi di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Oh, Adip, kalau orang ngomong itu didengarkan. Saya di sini nyanyi-nyanyi
Malah kamu ngomong sendiri. Dengarkan semua. Oke, teman-teman, jadi kita udah nyoba tadi untuk berenang. Cuman biar tubuhnya lebih membiasakan diri sama air aja, karena air di Selok Kambang itu bener-bener natural ya. Natural dan cukup segar. Tentunya pastinya Dingin karena natural. Jadi Selok Kambang ini adalah tempat wisata yang sudah lama ada di Kota Lumajang. Ini beneran sudah, kalau dari legendanya Selok Kambang ini dulunya adalah tempat pemandian seorang raja dari Kota Lumajang ya, sekitar 700 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu yang kita baca itu Arya Wiraraja namanya. Nah, jadi beliau sering kali mandi di sini menggunakan air dari sumber yang ada di Selok Kambang seperti ini. Nah, kebetulan di zaman yang modern ini Selok Kambang warga sekitar membuka sebuah pemandian umum ya. Dan kebetulan pemerintah Kota Lumajang juga mendukung untuk membuat sebuah pemandian umum yang kemudian menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Lumajang. Ya, destinasi wisata di Kota Lumajang yang cukup terkenal. Ya, jadi cukup terkenal karena memang banyak sekali orang-orang dari Malang, dari mana lagi? Jember ada juga, Surabaya juga ada, itu datang ke sini cuman buat nyobain yang namanya wisata alam Lumajang, yaitu Selok Kambang. Nah, di Selok Kambang bukan cuma kolam renang aja, tapi ada juga kolam anak ya. Ini kolam dewasa. Dalamnya sekitar berapa ini? Kurang lebih 2 meter. 2 meteran. Kalau yang dalam sana, yang sini sekitar 1,6 meteran atau sebana itulah. Nah, ada juga kolam anak. Itu kecil banget segini. Tadi kita coba segini. Itu. Terus ada juga ini danau. Gazebo juga dibangun. Terus itu ada danau. Itu danau atau apa sebetulnya? Telaga kecil atau danau kecil. Ada juga di sana toko-toko atau stand-stand yang menyediakan buat makanan ataupun minuman yang kemudian bisa kita makan setelah kita renang. Ya, benar. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup di sini? Bagaimana kita bisa menantang mitos bahwa liburan membutuhkan biaya yang mahal? Ini kita cuma berapa tadi? 34.000. Dipotong 20.000 tiketnya. Tiket sisa 14.000. Kita lihat apakah kita masih bisa bertahan hidup sampai kita bisa pulang lagi. Oke ya, itu aja dari kita. Ikuti keseruannya, kita akan keliling-keliling, kita akan review seluruh tempat yang ada di Selok Kambang. Ikuti keseruan kita. Yuk, let's go. Oke, kita akan review kolam renangnya yang tadi 2 meter ya. 2 meter. Ini dipandu oleh Ibra karena yang besar cuma ini. Dipandu oleh Ibra. Silakan, Ibra. Ibra akan berenang ya dari sini sampai ujung sana. Oh, situ. Sampai situ. Kuat atau enggak? Oke, ayo let's go. Let's go. Langsung saja. Oke. Oke, vlog. Ini saya bersama Juna yang melakukan challenge ya, challenge 34.000. Ini yang lain enggak masuk challenge, jadi enggak dihitung. Kita challenge di sini untuk menghabiskan uang 34.000, apakah bisa bertahan hidup. Kita akan review toilet sekarang. Ya, review toilet ya. Betul. Yuk, kita review. Oke. Kita berdua mau review kamar mandi toilet. Arah jam 4. Sudah ya, ini udah ada tempat bilas. Ini kamar mandi laki-laki teman-teman, yang di sana kamar mandi perempuan. Ini toiletnya. Ini tempat bilas lagi tapi yang lebih privat. Untuk harga toiletnya nggak ada dipungut biaya ya, nggak dipungut biaya. Jadi semuanya pure, kita cuma bayar tadi masuk, tiket masuk, ini udah bisa kita gunakan seenak yang kita inginkan ya. Itu dia, cukup bersih. Oke, kita mau beli pop mie ya.
8.000 kopinya 8.000 satu. Sekendi, yang mana? Narves. Bakso. Bakso kan. Dengan ya bakso aja ya. Ya bakso. Oke, kita sudah beli ininya apa kopinya? Kopi tapi kopi sedap loh. Kopi cap kopi bakso. Oh, bekal guys. Ini salah satu tips biar kalian dapat mengeluarkan hemat uang. Oke. Ya Allah, cuy. Kita akan konsumsi bareng-bareng karena kita cuma beli satu. Miris banget. Bisa 6.000 itu kita pakai buat perjalanan pulang nanti ya. Kita pakai buat perjalanan pulang hari. Jadi kita bertahan hidup cuma bareng. Ini minum sekaligus makan. Kalau haus tinggal di situ. Oke ya, kita makan satu-satu dulu. Ayo. Siapa sih ini makan? Aku sih ya. Kita pakai sistem kaca gantian. Jadi satu suap. Disiapin boleh nggak? Kamu juga ya? Panas yo. Mana bro? Panas le. Mana bro? Yuna bro. Enggak. Gantian guys. Sekali makan. Wartegnya bareng-bareng, laparnya bareng-bareng. Ingat katanya Dokter Patoni. Orang itu terkadang, profesor ya? Profesor Patoni. Orang itu terkadang menganggap sesuatu hal remeh itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak sukses. Uang itu tidak membuat kita terhalang oleh waktu dan keinginan. Jadi Pak Patoni itu dengan istrinya suka jalan-jalan, padahal tidak pernah mengeluarkan biaya. Katanya Pak Patoni. Wes oke.